Ketika kita tidak beriman kepada Allah, kategorinya adalah kita kafir. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Bapak-bapak dan saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, nikmat umur enggak dapat melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Serta dicatat sebagai amal yang soleh di sisinya. Salawat bersalam semua senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu wasallim alaihi. Mudah-mudahan dengan kita sering membacakan salawat untuk beliau, kita akan mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Kita melanjutkan materi tentang tauhid kita. Ketika kita tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak beriman kepada Allah, kategorinya adalah kita kafir. Nah, oleh karena itu saya ingin melanjutkan yang kemarin. Kemarin baru kita sebut dua macam-macam kafir itu. Pertama kafir takzib. Yang kedua kafir istikbar. Takzib adalah mendustakan ajaran agama itu sendiri atau mendustakan agamanya sendiri. Agama Islam itu tidak benar. Nah, itu takzib namanya. Agama Islam itu salah. Ajarannya tidak ada yang benar. Itu namanya kafir takzib. Itu diantaranya adalah kafir harbi, kafir kitabi. Mereka itu kafir betul karena tidak percaya dengan Al-Quran. Maka berkatakan kafir takzib. Kemudian adalah yang kedua kafir istikbar. Kafir istikbar ini mereka beriman kepada Allah, yakin bahwa Allah itu ada. Tapi mereka sombong. Di antaranya seperti iblis. Iblis itu yakin bahwa Allah itu ada. Bahwa agama yang dibawa Muhammad itu dia yakin itu benar, tapi dia sombong, tidak mau tunduk kepada Allah. Nah, itu yang namanya kafir istikbar. Nah, selanjutnya yang ketiga ini kafirnya adalah kafir syak atau irtiab atau syak. Syak ini Bapak Ibu kafir yang ragu-ragu. Ini tidak boleh ragu-ragu. Misalnya apa dunia ini surga. Nah, itu kafir itu. Sudah kategorinya jenis kafir itu. Ragu dengan apa yang telah difirmankan Allah tentang yang diyakini itu sendiri, dia ragu. Apa dunia dia surga neraka itu? Di mana? Mana azab kubur tuh? Nah, ini namanya kekafiran. Jangan ragu. Yakini, karena kita belajar ilmu tauhid itu meyakini dengan hati bahwa surga itu ada, neraka itu ada. Alam kubur itu ada, siksa kubur itu ada, nikmat kubur itu ada. Innal jannata haqq wa innan nar haqq wa innal munkarin wa nakirun haqq. Itu kalau Bapak Ibu baca di talqin itu ada. Itu talqin itu mengingatkan orang yang nak mati maupun orang yang sudah mati, bukan ingat jasadnya, ruhnya. Itu dibacakan di talqin di situ. Artinya kita jangan ragu-ragu. Sama juga kita meragukan tentang bahwa apa yang Allah berikan ini adalah nikmat Allah. Bukan karena kehebatan kita. Aku rasa nikmat ini karena aku hebat.
Nah, jangan, itu namanya tidak meyakini bahwa apa yang pun yang terjadi itu takdir Allah. Kita tidak hebat sama sekali. Cuman karena rahmat Allah saja kita ini diberikan mungkin pacak ceramah dikit-dikit, pacak jadi pejabat dikit-dikit, itu karena rahmat Allah, bukan karena kehebatan kita. Kalau kita baca tentang sak ini, ragu-ragu ini, Allah menjelaskannya di antaranya contohnya dalam surat Al-Kahfi ayat 35 dan 36. Itu sudah saya bahas dalam tafsirnya dulu. Tapi keterangan tentang orang yang kafir syak ini, artinya tidak percaya dengan Allah itu, karena tidak percaya itu karena dia ragu-ragu, akhirnya dia kafir. Nah, kita perhatikan. Kita bacakan terjemahnya saja agar lebih cepat. Dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri. Masuk kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri. Kemarin siapa yang ikuti tafsirnya, maksudnya itu kebun di situ orang-orang punya kekayaan, punya jabatan. Dia tuh ngomong, ini nih jabatan ini aku dapat karena kehebatanku. Kena kehebatan politikku, karena kehebatan segala macamku, kau dah tu, mana mungkin aku pajak jadi. Nah ini termasuk kafir syak. Makanya kita apapun yang kita dapatkan, haza min fadli rabbi. Ini merupakan fadilah dari Tuhanku. Ini karunia Tuhanku. Bukan karena kehebatanku, kita tidak hebat. Kita la haula wala quwata illa billah. Makanya kita dianjurkan kalau kita dapat nikmat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Sujud syukur bukan karena kita hebat, tapi karena karunia Allah. Haza min fadli rabbi. Ini dari Tuhanku. Apapun itu dari Tuhan. Bukan karena kehebatan kita. Orang yang mengaku dia hebat, dia berduit karena memang karena kehebatan dia berbisnis, itu juga sudah mendekati kepada kekafiran, tidak percaya bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu kita tuh jangan merasa sombong, merasa apa-apa. Kayak itu kita tuh seolah-olah menganggap Allah tidak ada, tapi menganggap kita tuh hebat. Nah, itu tidak boleh. Apapun yang Allah berikan kepada kita ini, haza min fadli rabbi. Ini merupakan karunia dari Tuhanku. Hebatlah kau. Mana hebat aku. Kau tak akan takdir Tuhan tak baca jadi aku ni. Kau tak takdir Tuhan tak baca. Semuanya ini karunia Allah. Orang tu digerak oleh Allah untuk segala macam. Kalau dia nak calon wali kota, orang tu digerak Allah untuk memilih saja. Bukan karena saya hebat, apalah kehebatan aku. Aku tak kata arti apa-apa. Cuman kadang-kadang karena egois pemikirannya dia tuh kelihatan hebat. Padahal dia tidak ngerti apa-apa. Jabatan apa saja kita kalau tidak ditunjang oleh orang lain dan tidak dibimbing Allah, tidak akan sukses. Kecil lah jadi lurah. Lurah itu menong dukung tidak kati. RT-nya acu baik. Dah selesai lah itu kelurahan tu. Kati yang jadinya. Apalagi yang lebih besar presiden. Presiden itu pembantunya banyak, membantu presiden. Ada ketua, ada wakil. Di dalam itu ada staf-stafnya. Dia tinggal ngomong lagi. Kalau dia ada egois, jatuhnya bagus. Kalau dia egois, jatuhnya jahat. Karena dia tidak buat apa-apa presiden. Wali kota tidak kati gawenya, duduk baik. Kalau ada kebijakan itu keluar dari dia. Dia netaknya istilahnya. Tapi pada hakikatnya dia itu dibantu oleh orang lain, maka dia sukses. Jadi saya ulangi lagi, kalau dalam surat Al-Kahfi ini ayat 35-36 ini Allah menjelaskan, jangan ada keraguan bahwa apa yang terjadi pada kita ini baik dan buruk itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma berikhtiar saja. Yang menentukannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mereka sombong dan angkuh atas segala yang dia dapatkan. Dia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Maksudnya, kekayaan aku ini tidak akan hilang.
Selagi 7 turunan tidak akan mungkin miskin kami. Jangan. Tuhan Maha mendengar. Besok dimiskinkan Tuhan kalau kita sombong. Kalau Allah mau berkenan melakukannya itu, karena apa yang terdapat itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kata kuncinya, jangan ada sedikit pun terbersit keraguan di hati bahwa apa yang ada ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia cuma berikhtiar, dan jangan sekali-kali beranggapan bahwa apa yang kita dapatkan ini adalah karena kehebatan kita. Ketika itu timbul di hati dan menyombongkan depan orang-orang mengatakan demikian, dia pada hakikatnya adalah sudah kufur syak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, kufurnya adalah kufur i'rad. Nah, kufur i'rad. Kufur i'rad ini kufur yang berpaling. Berpaling. Terdengar aqimis sholata innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sembayanglah kamu. Karena sembahyang itu ada waktunya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyiyam. Wahai orang-orang yang beriman, puasalah. Naman ke puasa, melapar badan baik. Nanggung puasa tu. Kalau tahu lapar itu kita tidak boleh, melapar-lapar. Nah, bodoh nama kita. Berpaling. Kita berpaling. Disuruh puasa, kita tidak puasa. Disuruh sembahyang, kita tidak sembahyang. Disuruh berzakat, tidak galak berzakat. Nah, itu berpaling. Nah, berpaling dari apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, berpaling dari apa yang sudah diberikan petunjuk oleh Allah di jalan yang lurus, tapi kita melaksanakan jalan-jalan yang dimurkai Allah, itu namanya berpaling dari agama Allah, berpaling dari peringatan Allah. Orang semacam itu juga namanya kategorinya kafir. Kafir a'rad, kafir berpaling. Dengarkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan jelas dalam surat Al-Qaf ada, kemudian dalam surat Al-Kahf, dalam surat Toha juga ada. Kita baca dalam surat Toha agar kita memahami betul apa dia yang maksud berpaling. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan donkah. Nah, dalam Al-Quran Allah menjelaskan, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan donkah wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Ini yang pertama. Jadi orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah kufur karena berpaling dari peringatan Allah, maka kehidupan mereka di dunia ini akan sempit. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan donkah. Maka kehidupan mereka itu sempit. Nah, para ahli tafsir banyak yang berbeda tentang sempit. Kata Ibnu Abbas yang dimaksud dengan sempit di sini, hidupnya selalu sengsara. Sengsara itu bukan sengsara saja dalam bentuk ekonomi, tapi hidupnya selalu sengsara, hatinya selalu gelisah. Walau dia banyak duit, tidak tenang hidupnya. Ma'isyatan donka, hatinya sempit, selalu gelisah, gundah dan gelana, walaupun dia berduit. Jadi bukan maksud disempit itu sekadar sempit harta ekonominya, tidak, sempit hatinya, selalu pening. Awak banyak duit, baca cerita pening, pening ni anakku sekarang. Lau jong, kau duit banyak. Oi, kamu tidak mikir baik. Mobil 3 ikut ini berapa pajaknya? Nah, pening dia mikir. Salah dewek ngapain 3 ikut mobil. Sikok bedilah. Mobil 3 ini berapa pajak? Nah, motor 6 ikut domai. Kamu hitung pajaknya baik. Jadi aku ni setiap nak bayar pajak pening balap. Padahal duitnya banyak. Para yang di dusun tu 20 hektar tu yang ngurus, yang kadang-kadang bohong. Sawit berapa paket tu, 75 paket tu, neman lah di maling uang. Pening paling tidak tenang. Nah, ini diantaranya orang berpaling lagi. Jangan dipikir orang tidak tenang hatinya kena orang miskin baik. Kadang tenang lawang hidupnya miskin, dia tidak perlu nak dipikirnya dah.
Rumahnya kadang dikuncinya tidak. Lapa you kunci rumah nak tidur. Lah, itu apa kuncinya? Lali yang nak masuk rumah ini nak ngambil apa coba? Duit dak kan? Paling-paling nak ngambil itu ada apa namanya itu beskom bolong siko. Itu apa dia? Nak patina masak nasi itu lah kurang ajar pula menisiko lah tempat nasi nak dimaling pula. Tenang hidup tidak mikir kita. Ada duit dikit mulai trali ini banyak nian. Pertama trali itu, kayak trali itu banyak nian. Kalau kunci rumah be pakai pola. Nah, kata yang baca muka kecuali kita tuh dengan tangan kita. Ya Allah hidup. Gelisah dia. Jadi kata ini Ibnu Abbas yang dimaksud hidupnya sempit di situ, hidupnya sengsara, hatinya sempit. Tapi kalau kata Rasul dari Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa yang dimaksud sengsara di situ, sempit di situ kata Rasul akan mendapat siksa kubur. Nah, hati. Itu kalau berpaling dari dapat siksa kubur gitu. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini beberapa para pendapat ini. Kemudian kalau menurut Ad-Daha, seorang ahli tafsir mengatakan bahwa yang sempit dimaksud perbuatannya selalu nak jahat baik. Perbuatannya nak jahat baik. Nak maling. Nak mano gawenya itu selalu jahat. Itu wong sempit hatinya. Dikit-dikit nak ngato wong, dikit-dikit nak mampitina wong, dikit-dikit nak menghibah wong, dikit-dikit pokoknya gawenya jahat terus. Itu hatinya sempit. Siapa itu orang berpaling dari Allah? Kita cobalah kalau ngikuti kata Allah, rezeki datangnya dari Allah, hidup nyantai, begawe tiap hari begawe. Soal rezeki biar Allah yang ngatur, tenang baik. Berdagang buka toko buka. Kapan dang rugi, tong ataunya ini bagian dari hidup. Dia tenang hidupnya, tidak gelisah. Duit banyak dia gelisah. Corok tikus mati di lumbang padi. Saking kebingungnya jenguk padi kebanyakan dalam itu laju mati. Jangan bingung-bingung. Ikuti alur saja. Insya Allah kita damai hati kita. Nah ini namanya berpaling. Nah orang-orang yang berpaling dari jalan Allah ini baik berpendapat kata Rasul, hadis Rasul dia ini akan masuk neraka, akan dapat azab kubur. Kata ada hak dia ini hidupnya selalu nak gawe jahat baik, rezekinya selalu jahat baik. Ada yang ngomong sengsara hidupnya sempit hatinya. Kita jangan berpaling lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ikuti jalan yang lurus. Innad dina indallahil Islam. Wa nahsyaruhum yaumul qiyamati a'ma. Orang-orang semacam ini kelak akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Buta dalam ilmu tafsir mengatakan bahwa buta mereka itu dilempar ke dalam neraka itu dalam keadaan buta. Kecuali neraka, kecuali api neraka. Mereka terlihat, tapi yang lain mereka buta. Mereka protes dengan Tuhan, ngapa kami ini buta? Tuhan dulu kami ini melihat Tuhan di pucuk bumi. Iyo, cuman mata kau gunok kau nyengok baik. Sama cak mata kambing mata kau. Sama cak mata sapi. Tidak pernah kau pakaikan untuk bersyukur, untuk berzikir kepadaku, kata Allah. Itu dia. Maka hari ini kami butakan mata kau. Kau masuk neraka dalam keadaan buta. Buta, tuli, bisu. Langsung lempar Allah ke neraka. Auzubillah summa na'udzubillah. Jadi walaupun mereka protes, qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basyira, ya Allah ngapa kami ini buta? Waktu kami di dunia kami hidup, ya Allah kami pacak melihat, ya Allah. Dulu di dunia kau mengabaikan kalimat-kalimat kami. Kau diomong jangan mencuri, jangan berzina, zina itu dosa. Tapi kau nak berzina tu lah. Jangan curang, tapi kau nak curang tu lah. Jangan berjudi, kau nak berjudi tu lah. Jangan menghibah, jangan galak ngatu wong, kau masih nak ngatu wong juga. Nah hari ini kau kulupakan kata Allah. Kau tidak masuk hitungan hamba aku yang kusayangi. Masuklah kau ke dalam neraka. Qala kadzalika atatka ayatuna panasitaha wa kadzalikal yaumal tunsa. Kalau kemarin kau di dunia dulu kau lupa dengan Allah, kau berpaling dari ayat-ayat ini, maka hari ini
kau terlupakan oleh kami, kata Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi jangan berpaling. Jangan berpaling dari rahmat Allah. Jangan berpaling dari kebenaran agama yang sudah kita anut. Jangan pernah berpaling dari apa yang Allah firmankan. Kapan disuruhnya sembahyang. Kalau diperintah Allah dalam Al-Quran, keluarkan zakat, keluarkan. Baik zakat fitrah maupun zakat mal. Kerjakan dan keluarkan. Kata Allah, jangan menghibah. Mulai berhentilah menghibah. Jangan memfitnah. Jangan mudah terprovokasi. Jadi kalau ada berita yang datang dengan kita itu yang kira-kira akan merugikan kita, fatabayyanu. Luruskan dulu. Makanya kadang-kadang tuh sekarang tuh pening gitu. Apalagi yang kita suka buka-buka HP, baik itu di YouTube maupun segala macam, bingung gitu. Mana yang benar lagi hidup bocah bumi ini. Tapi kita tetap istiqomah bahwa yang benar itu hanyalah Allah. Walaupun begitu banyak fitnah, hawa, segala macam, tapi kita yakinlah bahwa kita harus berpegang teguh kepada Allah. Kalau kata Allah tidak terjadi, tidak terjadi. Kalau kata Allah terjadi, terjadi. Za'arada syai'an yakula lahu kun fayakun. Nah ini apa namanya itu kafir yang keempat. Kafirnya adalah a'radu, berpaling. Jangan berpaling dari Allah. Berpegang teguhlah kepada Allah. Mudah-mudahan akhir hayat kita mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Yang galak nian mau matinya bagus tuh dalam Indosiar tuh lah. Bagus nian matinya. Kapan pacak mengucap, pacak berpesan-pesan, ya bagusnya anu jak mencak itu. Panggil dulu si anu bapsa. Kalau ada nak diomong, wih pacaknya manca itu. Ini nih bahaya kita ini tidak ngerti apa-apa. Telku ngomong tidak pacak, nyebut tanah di situ tidak pacak, nak bercerita-cerita di situ tidak pacak. Panggil mak kau tu, aku ni cak nyela paraknya. Aku nak ngenyuk rahasia besar selama ni tidak pernah aku cerita. Rupanya nak nyampaikan rahasia bahwa dia tu bininya ada 3, cuman kau ada tahu aku kau dewe. Nah, man kita baca bercerita, man kita tak baca bercerita selesai. Nah, jadi hati-hati. Jadi mudah-mudahan kita kalau akhir hayat kita mengucapkan La ilaha illallah. Ada yang azan sebelum meninggal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tak itu. Oh, ya Allahu Akbar. InsyaAllah. Ya. Kita jangan berpaling dari Allah. Luruskan niat kita hanya untuk Allah. Dan jangan ada keraguan sedikit pun. Yang kelima adalah kafirnya nifak. Nah, nifak itu sifat. Kalau orangnya munafik. Nah ini yang berbahaya. Ini yang sangat berbahaya. Jadi yang nifak inilah yang sangat berbahaya. Dia pura-pura beriman tapi dalam hatinya tidak. Nah ini yang bahaya. Kapan dan kumpul dengan orang-orang muslim, ngato kami itu beriman. Tapi kalau dia dekat-dekat orang kafir, dia tuh ngomong kami itu cacak baik beriman. Diam-diam baik kamu. Nah ini berbahaya ngadapnya. Pisau bermata dua. Ini munafik bermuka dua. Inilah yang berbahaya. Kalau yang jelas-jelas yang kafir itu dia tidak beragama Islam, dia benci lain. Tapi kadang dia ke masjid milu gawe wong. Duduk kadang-kadang cacak maco yasin. Nah ini bahaya ngadapin. Mereka ini sudah difatrikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dalam surah Al-Baqarah di ayat-ayat pangkal ayat ke-8 Allah menyebutkan beginilah orang-orang munafik itu. Hati-hati. Ngadap mereka inilah yang paling susah. Kalau ngadap orang-orang yang tidak beragama Islam dah jelas statusnya. Ngadap yang model ini berbahaya, nifak. Jadi dia tuh kafir nifak. Ingkar kepada Allah dalam bentuk munafik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan sebagian manusia ngato kami itu beriman kepada Allah.
dan beriman kepada hari akhir. Tapi sebenarnya mereka tidak beriman, munafik. Nah inilah, hati-hati. Jadi kita lurus-luruslah, jangan sampai ada keraguan di hati. Dan jangan berbohong-bohong. Kalau kita tidak setuju, tidak setuju. Lagi iya, di belakang kita ngato kita. Nah ini munafik itu. Innal munafiqina fid darki asfali minan nar. Orang-orang munafik ini tempatnya paling neraka yang paling dalam, di keraknya. Munafik. Mukanya manis tapi perilakunya nyakit hati kita. Depan kita itu senyum, belakang kita ngato kita. Namanya itu menusuk dari belakang. Ini orang munafik itu bahaya ngadapinya. Ketua geng itu Abdullah bin Ubay, bahayanya dia. Pergi dia ngaku Islam bersama-sama Rasul, bersama-sama sahabat. Pergi ikut perang, di tengah jalan dia lari sebanyak 300 orang. Itu yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay dan lainnya. Itu orang munafik. Nah kita jangan munafik. Karena orang-orang munafik ini pecah-pecah baik tapi jahat. Pecah-pecah beriman tapi tidak. Pecah setuju tapi itu tidak setuju. Nah ini jangan munah. Jangan untuk munah. Munafik. Jelas kau tidak setuju, aku tidak setuju. Cuman karena kita ini orangnya banyak yang setuju. Silakan saja. Cuman sebenarnya aku tidak setuju. Nah jangan setuju. Tapi di belakang, nah itu tidak boleh. Kalau dalam rapat, dalam ada pertemuan tu, memang soal kita prinsip tidak setuju itu tidak jadi masalah. Cuman kita mengambil pendapat yang lebih banyak. Nah, itu dalam bermusyawarah dengan mengambil kebijakan. Sama cak voting. Saya voting itu kebijakan yang agak kurang bagus. Tapi itulah akhirnya di voting. Bapak yang setuju, siapa yang tidak. Artinya kita tidak boleh munafik. Kalau tidak setuju, kata tidak setuju. Boleh punya hak untuk bicara. Aku tidak setuju sebenarnya. Masalahnya ini. Nah, kita tidak setuju, orang lain setuju. Pendapat kita kalah. Ada apa ketimbang kita pura-pura setuju. Tapi kita di belakangnya ngato. Nah ini munafik. Jadi wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Mereka tidak beriman, munafik mereka. Jadi orang-orang munafik ini bahasan ke depannya yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Nah, orang-orang semacam itu lebih berbahaya menghadapi mereka itu. Mereka menipu Allah, orang-orang yang beriman. Sebenarnya dia tuh bukan nipu Allah, bukan nipu orang beriman. Dia tuh nipu diri dia dewe. Nah, jangan ngato dia tuh nipu tabudi orang Islam. Jangan, dia tuh terbudi dewe. Kelak dia akan dapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa bahwa mereka itu menipu Allah dan nipu orang beriman. Sebenarnya itu mereka tuh menipu diri mereka sendiri. Bapak Ibu, kita jangan berpura-pura. Kalau setuju ngomong setuju, kalau tidak ngomong tidak. Soal tidak sepeda pendapat dengan orang, wajar itu khilafiyah. Aku tidak sependapat. Cuman karena orang banyak lah setuju, ya apa boleh buat. Akunya kepinginnya mah itu. Jangan kita yo tidak apa-apa. Nah, jangan yo tidak apa-apa, berarti kita tuh cacat orang munafik. Di belakang aku tuh tidak lemak baik tadi tuh ngomong setuju. Sebenarnya aku tidak setuju, luat nih aku. Ma itu apa dia jadi. Nah itu namanya munafik. Kita jelaskan, aku sebenarnya tidak setuju. Masalahnya tidak setuju, ma ini. Cuman kalau kamu lah sependapat banyak ma itu, ya aku mau tidak mau setuju juga. Cuman aku pribadi sebenarnya kurang sepakat. Wah itu dia pendapat. Boleh mengajukan pendapat. Soal nanti kita beda pendapat dengan orang tidak jadi masalah. Cuman artinya kita jangan munafik. Nah orang-orang munafik itu berkata demikian. Oh kami ini ngumpul-ngumpul orang Islam. Oh kami ini Islam dulu. Kami ini nurut baik. Apa kata Rasul kami gawe ke. Kalau suruh berzakat kami berzakat. Kaget kapan dia lari, ladang kumpul-kumpul dengan pengajian model ini, balik ngomong, "Hei, baru cak itu tidak keruani yang gawe." Nah, itu nah orang munafik. Bapak Ibu hadirin sekalian, jadi sudah selesailah tentang kafir ini. Kalau kita baca-baca lain banyak. Ini kafir dari sudut yang saya baca. Jadi ada 5 macam kafir. Pertama namanya kafir takzib, kafir istikbar, kafir syak, kemudian kafir nifak, kemudian kafir a'rad.
Ada 5 macam kafir. Dan kita jangan mengikuti salah satu di antaranya. Dalam sebuah hadis Rasul, orang-orang yang mengikuti kafir salah satu di antara yang 4 atau 5 itu, maka dia akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Mudah-mudahan kita dilurus dalam agama kita dan meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Apapun yang diperintahkan Allah dan Rasulnya kita ikuti. Jangan jadi orang munafik. Yakinilah apa yang Allah takdirin kepada kita karena kemahakuasaan Allah, karena hebatnya Allah. Dan jangan sombong, kalau ada perintah Allah laksanakan. Jangan sekali-sekali sombong. Kalau kesombongan itu akhirnya membuat kita tidak meyakini Allah, akhirnya kita menjadi kafir. Ini saja barangkali untuk tambahan ilmu kita di pagi hari ini tentang tauhid kita kepada Allah yang berhubungan dengan kafir besar. Karena kafir itu ada kafir akbar, kafir akshor. Kafir akbar ini yang 5 ini. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan berikutnya nanti pada kafir ashor, kafir yang kecil. Tapi kafir-kafir kecil ini dia tidak, menurut pendapat ahli ulama ahli sunnah wal jamaah, mereka tidak kategorinya keluar dari Islam, tetap tidak keluar. Tapi mereka itu hanya kafir dalam prinsip beriman saja. Nah, mereka itu bukan keluar dari agama Islam. Artinya mereka tetap dalam kategorinya Islam, tapi kafir dalam berimannya. Dalam mengimaninya itu dia sombong, dia berpaling segala macam, dia pura-pura Islam, tapi dia itu Islam tapi pura-pura saja di depan segala macam, beda pendapat dengan orang dalam artian iman. Nah, jadi nanti akan kita kaji dari pendapat-pendapatnya ahli sunnah wal jamaah. Sebab kalau dapat pendapat Maturidiyah, kemudian pendapatnya Qadariyah, berbeda tentang kafir ini. Ahli sunnah wal jamaah mengambil inisiatif itu yang dimaksud dengan kategori kafir. Sebab kalau yang pendapat-pendapat lain tentang tauhid ini berbeda-beda. Syiah juga berbeda. Tapi orang Islam ahli sunnah wal jamaah itu diantaranya. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu dan terus akan kita bahas tentang ilmu tauhid ini. Karena ilmu tauhid ini akan mengarahkan kita kepada kebenaran yang hakiki. Kalau ilmu fikih akan mengarahkan kita kepada beramal yang baik. Walaupun beda pendapat, tapi tetap ibadahnya adalah bagus. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu bagi kita semuanya dan terus kita belajar, karena kita semakin kita belajar terasa bahwa kita tuh semakin bodoh. Kita lah selama ini merasa pintar lah ngerti. Kapan ngikut belajar dengan wong terasa, aku ini belum dapat ilmu apa-apa. Perhatikan saja. Jangankan Bapak, Ibu dan Saudara, saya sendiri yang lah sering baca, lah banyak juga baca, lah sering juga ceramah. Kalau dengar wong giliran wong ceramah aku dengarnya, aku masih terasa bodoh juga. Oh mak itu, padahal aku teman ngucap. Oh mak itu. Nah, ini saja, semoga menjadi ilmu, amin. Semoga kita selalu dituntun di jalan yang benar. Semoga kalimat terakhir yang keluar dari mulut kita adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya dibimbing Allah selalu berada di jalan yang benar. Anak-anak kita menjadi anak yang soleh-soleha. Anak-anak kita yang berkeluarga, keluarganya menjadi keluarga sakinah mawaddah dan warahmah. Anak-anak kita yang berkeluarga belum punya pekerjaan, semoga Allah berikan pekerjaan yang bagus untuk mereka. Semoga mereka diberikan rezeki yang halal dan thayyiban wasi'an ya Allah. Anak-anak kita yang sudah berkeluarga belum beri keturunan, semoga diberi Allah keturunan. Anak-anak kita yang masih belum punya jodoh agar berjodoh dengan laki-laki soleh dan perempuan soleha. Anak-anak kita yang masih belajar semua dibimbing Allah, mudah menghafal Al-Qur'annya, mudah belajarnya, amin ya rabbal alamin. Kita dijauhi dari barak bencana, dijauhkan dari penyakit yang berbahaya dan berat. Kita selalu dalam keadaan sehat batin maupun zahir maupun batin kita. Ala hadzina bi kullin tansalihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana ya Allah dzunubana wa dzunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il muslimin wal muslimati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana ya Allah fi kulli 'ashir
Allahumma yassir lana ya Allah fi kulli asyir. Allahumma yassir lana ya Allah fi kulli asyir. Fil umuri dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana fi maqamina zamban wala ghafarta wala dainan illa qadaita wala maridan illa syafaita wala hajatan min hawaij dunya wa anta radin illa qadaita ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.